Ke sana ada seperti sungai ke dalam, tapi kita dilarang masuk. Dalam sekali, Mas. Dalam sekali. Dalam sekali, kan kita bahaya untuk masuk. Bahkan juga sampai ke mancanegara ya Pak ya, tidak hanya di Indonesia. Iya. Alas Purwo ini dikenal dengan alas yang paling angker gitu ya. Alas Purwo ini kan lebih dikenal dengan hutannya jin, tempat jin ya, tempat angker gitu ya. Tidak boleh orang itu takabur di sini. Beberapa kali orang takabur itu mengalami hal-hal yang tidak baik. Itu pohonnya itu seperti roboh, babu, lari semua. Di Laut Selatan itu kan ada takbut yang bawa ini batu bara. Padahal mereka kan udah punya radar laut ya. Mereka tuh minggir ke daerah Pelengkung sana. Akhirnya terdampar itu. Terus si kaptennya kan saya tanya waktu turun, Bang, apa kan tahu ini di Nganu kan mestinya ini karang. Iya Bang, Pak saya tahu itu. Tapi saya lihat tuh pelabuhan ini di Alas Purwo. Salah satunya adalah mayat. Itu 38 mayat itu semua terdampar di kesini semua. Ketika masuk ke Alas Purwo itu jalma moro, jalma mati. Salam Rahayu, Om Swastiastu, salam budaya, salam sehat. Wilujeng rawuh di Goa Istana Taman Nasional Alas Purwo. Tepatnya ada di Resort Pancur, Seksi 1 Tegal Trimo, Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi. Ini adalah Goa Istana. Saya sekedar akan menerangkan apa yang saya tahu dan tidak mengada-ada. Mudah-mudahan ini menjadi bahan pemikiran, bahan untuk pencerahan, edukasi kepada para pemirsa. Monggo Mas. Monggo. Gua Istana Bang. Nggih. Kenapa kok disebut Gua Istana? Nah ini yang saya tidak tahu. Ya. Atau kalau pengertian saya, karena banyak orang-orang istana konon gitu, konon ya, tanda kutip konon yang datang ke sini. Ada cerita bahwa Presiden pertama Bung Karno pernah datang ke Gua Istana dan presiden-presiden berikutnya itu banyak yang datang ke sini atau ke Gua Istana ini. Ini yang kalau pengertian saya begitu. Sehingga disebutlah Gua Istana. Karena sering dikunjungi atau dibuat bertapa orang penting ya, orang persatu di Indonesia ya, itu. Ya kalau itu pengertian saya ya. Jadi kalau orang masing-masing itu punya pengalaman spirit, punya pengalaman yang lain tentang Gua Istana ini. Beda-beda orang, beda juga itu pengalamannya dan tentang untuk menyikapi ini apa kan. Nah, kalau saya lebih banyak yang nyata-nyata aja lah, ilmu yang masuk akal aja, yang logika aja, yang logika. Jadi perjalanan kita, ekspor kita di Gua Istana ini ditemani Pak Adi selaku Pak Mangku juga sesepuh ya. Izin Mas, saya tak belum dulu ya. Nah, ini yang dinamakan Gua Istana ya. Dan Mas Edi, kalau Anda tahu tahun sebelum 99, 93 saya mulai masuk sini. Ini melipir, jadi kalau tengah malam itu di terang bulan, batuan-batuan kas ini, batuan kapur ini kena sinar bulan tuh menyala kayak batu kaca gitu. Klip-klip gitu. Klip-klip itu. Lebih eksotik. Ya. Jadi sebelum masuk ke goa, Pak Adi akan permisi lah istilahnya ya.
perjalanan dari parkir ya atau kedai Pak Adi ini kurang lebih 2 kilo, lumayan jauh juga dan cukup membuat badan berkeringat. Kaos saya sampai basah. Alas Purwo ya, yang dimana terkenal dengan alas atau hutan yang mistis dan sakral. Dan di sini ada sebuah gua yang konon ceritanya memang sering dikunjungi orang penting ya di Indonesia, Presiden Soekarno dan banyak lagi yang sering melakukan ritual atau bertapa di sini. Dan nanti kita coba sharing dengan Pak Adi, benarkah ada kesaksian spiritual yang pernah melihat sosok Soekarno ya hadir gitu di tempat ini. Nanti nih Pak Adi. Nggih, siap Mas. Insyaallah. Ini gua istana, ini pelangkiran atau tempat mengaturkan sesaji. Ini stalaktit stalagmit Mas, neteskan air. Yang ini yang dibuat menjadi air yang katanya orang bisa ngobatin orang, ngobatin orang dan sebagainya. Ke sana ada seperti sungai ke dalam, tapi kita dilarang masuk. Dilarang masuk. Ya, takut kalau kehilangan oksigen, kehabisan oksigen. Kita mendekat ke sana Pak. Ini kan boleh. Penerangannya kan memang sangat kurang. Nah inilah. Itu ke sana lorong itu ini juga dibuat air suci oleh orang-orang. Ini karena air netes dari batuan itu. Jadi di sana itu ada apa? Lorong yang masuk dalam sekali itu Mas. Dalam sekali kan kita bahaya untuk masuk itu. Takutnya oksigennya habisan oksigen. Ini. Ya, ini Pak, ini apa Pak ini Pak? Ini altar lah. Pelangkiran tempat orang mengaturkan sesaji. Bukan altar pertapaan tempat duduk itu? Bukan, ini kayak meja tempat mengaturkan sajen ya. Altarnya gitu. Ya. Kalau orang mau suguh istilah Jawanya ini di sini tempat suguhnya. Nah, ini ada telur ya Pak ya? Nah, telur ini orang-orang membawa sajen mungkin dimakan kera atau dimakan oleh apa? Ini stalaktit yang sudah nggak aktif Pak? Iya, karena ya pengaruh manusia, kadang-kadang ada api, ada apa kan asap biasanya. Asap ya. Ini kok alamnya kayak begini. Insyaallah bagus Pak ya. Bagus banget ini. Sambil duduk di situ aja di atas yang mana? Diundak boleh. Di tangga berundak itu Pak. Di tangga berundak itu kita cerita. Alas Purwo itu kan memang sangat terkenal dan bahkan sudah viral. Bahkan juga sampai ke mancanegara ya Pak ya, tidak hanya di Indonesia. Alas Purwo ini dikenal dengan alas yang paling angker gitu ya. Dan di sini kita menemukan atau berhasil masuk walaupun tidak maksimal gua yang konon ceritanya gua ini gua pertapaan Soekarno yang disebut dengan gua istana. Gua ini sebenarnya gua alam. Nama itu kalau istilah saya apa arti sebuah nama itu yang menamakan orang-orang ya. Pelaku-pelaku terdahulu menamakan gua istana. Tapi yang sebenarnya sejarah geologinya tentang Alas Purwo atau Semenanjung Blambangan ini yang harus dipahami dulu. Dari apa yang saya terima waktu workshop atau apa, belahan Banyuwangi Selatan atau Semenanjung Blambangan ini tercipta dari dorongan lempeng Australia 6 juta tahun sebelum Masehi, katakan begitu kalau tokoh ahli yang ngomong begitu. 6 juta tahun ke belakang ya. Iya, dan itu masuk akal. Dan itu dari lautan yang terangkat ke atas. Di sini buktinya apa? Kerang-kerangan itu sampai di sana Mas, kira-kira perjalanan 6 jam di Gunung Tugu. Itu pun masih ketemu kerang-kerangan di atas laut. Kerang laut itu loh. Di atas laut, di atas gunung. Oh, iya, di atas gunung, itu masih biota laut itu masih sering ketemu. Fosil kerang gitu Pak? Iya, fosil kerang masih banyak itu. Di sini pun masih banyak itu. Jadi kerang-kerang laut. Loh, masa kerang bisa ke atas gunung ya? Nah itu kalau
kalau apa yang disampaikan ahli tentang lempeng Australia itu benar. Dan lempeng Australia itu menimbulkanlah gua-gua itu, batuan kas. Batuan kas ini fungsinya sangat luar biasa, dia menyimpan air sebagai bendungan hidup untuk cadangan air sebenarnya. Sehingga gua ini juga berbahaya, Mas. Jadi gua ini kadang-kadang ada air yang terjun langsung hilang telan bumi, seperti di bawah itu ada sungainya. Contohnya di Ngobaran, di Wonogiri, Gunung Kidul ya, Gua Pindul. Itu bisa juga air itu hilang terus yang di lagi di Blitar itu juga kemarin juga ada kan. Oh ya kan? Itu masuk akal. Sungai yang hilang kan itu. Iya, terus muncul lagi di pinggir laut ada. Itu kalau kita akan ekspedisi masuk ke gua dan sebagainya, kalau harus siap oksigen dan sebagainya. Karena apa? Sangat berbahaya itu. Kalau jenengan lihat itu juga ada sungai tahu hilang, yang muncul lagi di mana. Berarti airnya di bumi ini ada rongga, ada rongganya juga. Nah, inilah menimbulkan gua. Lah gua ini karena apa ya? Kalau saya berpikiran yang ilmu yang pengalaman yang pernah saya terima saja. Ilmiah saja lah. Ilmiah lah kalau ilmiah saya nggak ahli ya, tapi apa yang saya terima dari para peneliti, para ahli yang pernah saya antar. Lempeng Australia ini, lempeng tadi, dorongan lempeng Australia ini kan menimbulkan bebatuan, rongga-rongga itu. Nah itu bebatuan ini mengandung logam-logam bermanfaat, logam-logam yang berguna. Unsurnya bukan logam yang berguna, ada unsur logamnya. Nah logam-logam inilah yang membuat orang Semedi itu menjadi hening karena saraf-sarafnya aktif. Jadi berpikiran yang sederhana aja lah. Otak kecil kita, otak kiri kita menjadi aktif, menjadi smart gitu ya. Iya, terus cemerlang ya. Yang jelas kita meditasi itu menjadi sehat karena menghirup oksigen yang sangat bersih. Ya. Jadi gini, Pak Adi tadi menyampaikan bahwa batuan yang ada di gua itu mengandung unsur logam ya. Yang dimana dulu-dulu ya, kayak Kanjeng Nabi Muhammad, terus para wali, terus para raja-raja itu kan sering meditasi atau bertapa di gua-gua. Dan mereka tuh punya ide-ide cemerlang untuk memimpin dunia kan gitu ya. Betul. Karena faktor itu enggak ya? Faktor itu, saya rasa faktor itu. Kalau saya ada kenalan yang sering saya antar itu Bante dari Thailand, itu cerita. Kalau ingin alas puro tetap sakral, tetap menjadi hening dan spiritualnya tinggi, ya jaga kelestarian alammu, jangan membuang sampah sembarangan, terutama sampah plastik, karena sampah plastik ini akan menutup energi alam itu. Saya terima itu, sangat masuk akal itu. Masuk akal juga. Jadi spiritual itu harus cerdas lah gitu, ada unsur edukasinya. Jadi jangan buang sampah sembarangan, karena itu menutup energi alam. Jangan menebang pohon sembarangan, karena itu sumber oksigen yang bagus. Itu. Sehingga kalau para nabi, wali, pendeta, resi, raja-raja, presiden itu datang ke gua-gua, nah itu masuk akal, karena inspirasi itu akan muncul di saat beliau meditasi itu. Gitu. Jadi ya jangan terlalu dihubungkan dengan klinik lah. Iya. Logikanya saja ya. Iya, kita ngomong-ngomong jangan. Sehingga kalau ada yang mengatakan itu sangat begini itu penampakan dan sebagainya, ya itu bagi pengalaman mereka. Kalau saya yang wajar-wajar saja lah. Apa yang pernah saya terima, saling rembuk-rembuk dengan ahli, banyak ahli yang saya antar. Ya, kita kan juga ya saling menghormati kepercayaan mereka lah. Dengan mungkin ada spiritual atau orang lelaku yang semedi atau Ridal di sini yang menyampaikan pernah bertemu Presiden Soekarno di sini kan, itu ya kita hormati saja lah. Mungkin mereka pengetahuannya seperti itu. Iya. Gitu ya. Kadang berpoklinik ketemu Bung Karno pidato di Gua Istana. Ada pernah muncul Bung Karno pidato. Ya, itu isu begitu. Apakah itu rekayasa atau apa? Saya nggak tahu. Dan itu yang ngomong tidak hanya satu orang, Pak. Bukan hanya satu orang, bahkan berbondong-bondong katanya mau mendengarkan pidatonya Bung Karno pernah didatangi orang. Pernah tahun 90-an, Mas, 99 atau tahun 2000. Hanya untuk mendengarkan pidatonya Bung Karno. Bung Karno itu katanya begitu. Tapi kalau saya nggak mau datang karena saya berpikiran bahwa beliau itu sudah
almarhum sudah meninggal, karena beliau juga manusia yang wajib kita doakan. Jadi jangan dipakai nama-nama besar Soekarno itu untuk hal-hal yang begitu, yang tidak mendidik itulah. Iya. Itu kalau pemikiran saya ya. Kalau pemikiran orang-orang kan lain-lain. Orang punya pengalaman masing-masing. Kalau berbicara masalah rasional, masalah sewajarnya, coba kita angkat sedikit Alas Purwo, Pak. Iya. Alas Purwo ini kan lebih dikenal dengan hutannya jin, tempat jin ya, tempat angker gitu ya. Kalau dari segi pandang panjenengan itu apa kalau kita bicara? Ya, ini kalau pengalaman pribadi, iya, tapi orang lain nggak perlu harus percaya ya. Yang jelas begini, Mas, tidak boleh orang itu takabur di sini. Beberapa kali orang takabur, orang ngaku-ngaku itu mengalami hal-hal yang tidak baik. Contohnya, Pak? Contoh yang dulu ada di sini PEH ya, pengendali ekosistem hutan, itu namanya Pak Musiri. Pak Musiri itu orang dari daerah Geladak sana, Pulau Jambi, itu mengantar tamu Jakarta. Tamu Jakarta tadi menerima berita tentang Alas Purwo yang indah dan sebagainya itu dari Google. Nah, datanglah ke sini. Wah, tahu-tahu diantar jalannya belum makadam, masih lumpur. Sampai sini marah-marah. Hutan kayak begini saja, katanya begini, kecewalah. Nah, setelah itu dia memotret, dimotret nggak bisa. Disampaikan dengan lisan seperti itu di sini? Iya, sampaikan. Akhirnya Pak Musri, Pak, kalau mau moto dan sebagainya harus izin. Sebentar, saya izinkan. Itu petugas tuh, petugas Taman Nasional. Akhirnya beliau itu kiai juga Pak Musri itu, takmir masjid di kampungnya, dia bakarkan dupa, terus dia berdoa. Setelah itu dia bisa memotret, bisa moto. Dan anehnya lagi, setelah pulang belum ada bandara masih perintis. Dia datang lagi seminggu itu. Waduh, saya kangen, Pak, saya disuruh ke sana lagi. Itu cerita-cerita yang viral itu. Itu begitu. Yang nyuruh siapa? Hah? Yang nyuruh siapa? Menurut beliau? Kayak bisikan batin, saya harus datang lagi ke Alas Purwo. Bukan tugas negara, bukan? Bukan. Gaib ya? Iya, gaib itu ya. Jadi inspirasinya dia harus segera ke sini lagi, kangen. Ada rasa kangen yang sangat bukan main. Begitu itu pengalaman spiritual mengapa orang tidak boleh takabur dan sebagainya. Jadi yang tadi kan disuruh datang ke sini lagi, datang ke sini juga. Datang lagi. Akhirnya ada kejadian nggak di sini? Enggak, ini udah biasa. Terus kok ditanya lagi loh Pak Usiri. Kan HP masih HP kecil itu ya. Itu pun pakai anten dulu, di warung itu pakai anten. Jadi sinyal belum ada. Kok Bapak datang lagi? Gak tahu, saya seperti disuruh sini, saya ada rasa kangen yang buat main. Akhirnya oleh Pak Musiri diantar lagi beliaunya ke sini, ke gua ini. Untungnya tidak terjadi apa-apa gitu kan? Iya betul, ada yang terjadi apa-apa seperti pembuatan film, dokumenter. Yang saya tahu uka-uka. Uka-uka seperti apa? Uka-uka saya mendampingi ya. Ya mereka kadang-kadang etika kan, adik-adik kameramen itu kan kayak gitu, keluar-keluar. Iya. Tahu-tahu tengah malam dekat dengan warung itu, dekat kedai itu pohonnya itu seperti roboh, babu, lari semua, lari. Padahal tidak ada angin ya? Tidak ada angin. Nah itu lari semua. Terus akhirnya paginya Pak Eko udah pensiun, tapi masih hidup orangnya, narasumber itu. Menyuruh saya bawa cok bakal untuk pamit teman-teman uka-uka. Saya ingat Hari Panca ya waktu itu. Iya. Mas Bang Hari Panca itu yang jadi hostnya. Saya ingat itu. Terus berjalanlah peliputan uka-uka itu berjalan sebagaimana mestinya. Itu salah satu arogansi atau tidak menghormati tempat yang atau ada kesalahan dikit. Di tempat yang kita tuju. Terus ada lagi suatu selamatan yang penyelenggaranya tanda kutip tidak saya sampaikan, selamatan wayangan. Untuk laporan itu dulu pakai diliput pakai kamera yang gede itu loh ya. Sekarang kan canggih, pakai VHS kasetnya. Itu nggak bisa muter semua kamera itu.
Pernah terjadi begitu, akhirnya kita lakukan ritual. Itu pernah juga pengalaman-pengalaman yang mungkin halusinasi. Kalau ngomong saya halusinasi ya. Di Laut Selatan itu kan ada takbut yang membawa batu bara ke Cilacap. Loh, padahal mereka kan udah punya radar laut ya. Mereka tuh minggir ke daerah Pelengkung sana, akhirnya terdampar itu. Padahal karangnya 2 kilo. Jadi melabuh ya? Iya. Loh, terus si kaptennya kan saya tanya waktu turun, Bang, apa kan tahu ini di kan mestinya ini karang? Iya Bang, Pak saya tahu itu. Tapi saya lihat tuh pelabuhan ini di Alas Purwo, pelabuhan besar. Dan saya mau cari air tawar. Masa 2 takbut bisa terdampar di pantai Pelengkung itu kan nggak masuk akal. Jadi seolah-olah nakoda itu melihat bahwa di pantai Pelengkung itu ada pelabuhan besar. Nah, terus dan itu kan barang melihatan ya. Akhirnya disarankan lagi-lagi Pak Eko waktu itu. Petugas kan belum banyak. Pak Eko itu polisi hutan. Eko Prihanto itu. Akhirnya disuruh selamatan dan minum mohon maaf. Dan anehnya air laut itu menjadi pasang dan ditarik itu bisa. Ditarik lagi ya? Bisa lagi mengapung dan tidak di luar logika itu. Kalau bagi saya loh, karena buatan ribuan ton kayak begitu, besarnya kayak lapangan bola loh itu. Di karang juga ya? Ya di karang kok bisa diangkat lagi. Dan tidak ada kerusakan ya? Tidak ada kerusakan, itu aneh. Tapi 4 hari sempat terdampar. Ownernya PT itu sempat stres juga itu, orang Jakarta. Nominalnya kan, besar juga Bang ya? Biayanya kan besar juga. Itu apa-apa yang saya tahu dan saya alami, sehingga saya nggak gawe-gawe gitu loh. Mengarang-arang cerita enggak. Saya cerita apa adanya yang saya tahu, saya pernah mengalami bersama teman-teman gitu ya. Di antara kemistisan dari Alas Purwo ini Pak ya. Ya itu tadi ya. Dan tentunya seandainya jangan ceritakan tuh masih banyak kan? Yang lain masih banyak. Masih banyak ya. Pengalaman orang lain juga masih banyak yang katanya ketemu begini. Seperti yang di belakang warung itu dulu ada namanya Gardu Pandang, tempat untuk melihat rukyat kalau pas menjelang Idul Fitri atau puasa. Itu malam itu ditempati ya, karena waktu itu overload ya Pelengkung itu, tamu-tamu surfing itu freelance tidur di sana. Jadi tidak di camping ground. Tidur di sana, malam lari. Katanya ada sesuatu yang nampak begitu. Itu adalah pengalaman-pengalaman saya yang saya tahu, yang pernah saya alami begitu. Sehingga dan itu saya percaya karena apa? Karena yang melihat dan mengalami bukan hanya saya, banyak petugas di situ juga. Itulah. Jadi bukan ngarang-ngarang, saksinya masih ada, pelaku yang lari juga masih ada. Itu bule loh ya. Bule ya. Ketakutan itu ya. Lihat atau asing. Itu melihat apa itu katanya? Katanya melihat orang gitulah, tinggi besar atau apa gitu, akhirnya lari mereka. Dan tidak sendiri ya, bertujuh. Yang melihat itu 7 orang malah. 7 orang, 7 atau lebih mungkin. Karena waktu itu banyak bule yang kemah di situ. Yang nginap di situ. Bahkan bule itu kan sudah tinggi Pak ya, dan besar ya. Iya. Tapi ada yang lebih tinggi dan besar dari itu. Insyaallah ya. Tanda kutip loh Mas, kalau banyak jin, banyak begini, saya berpikir begini. Iya. Teluk Gerajakan ini kan lengkungan begini ya, namanya Pelengkung ya. Pelengkung. Iya. Itu semua sampah dari muara sungai yang di Pulau Jawa ini, bahkan mungkin Sumatera atau dari mana, itu terdamparnya ke Alas Purwo loh. Sampah? Iya, jadi bulan 11 sampai bulan 4 itu sampah saja. Itu jadi kalau ada teman-teman yang mengatakan ini sudah bayar sampahnya begini, itu sampah kiriman. Di Alas Purwo nggak ada sampah, plastik dan sebagainya. Salah satunya adalah mayat. Oh gitu Pak? Mayat itu di sepanjang pantai Alas Purwo sering terdapat mayat. Sering ada mayat? Ya, akhirnya diambil, kadang-kadang udah hancur dan sebagainya, masukin kantong, bawa ke rumah sakit. Nah, itu mungkin
mungkin roh-roh yang nyasar itu tadi lah menjadi penghuni ya. Ya, penghuni atau makhluk-makhluk yang samar yang ketika jenazahnya di situ arwahnya ngikut dan akhirnya berdiam diri di sini mungkin ya. Ya begitu, kalau saya begitu juga. Karena bukan sekali dua kali, bahkan imigran dari Yaman apa itu Iran itu ya, yang mau Australia, kapalnya pecah di Nusa Barong Jember itu, yang dari Trenggalek, kasus tahun berapa itu ya, 2005 atau berapa, itu 38 mayat itu semua terdampar di kesini semua. Iya, di sepanjang teluk ini, teluk Gerajakan ini. Kalau saya berpikir begitu aja lah, ini roh-roh yang demikianlah perlu didoakan supaya kembali ke asalnya gitu. Itu kalau orang mengatakan jin, ada istana jin dan sebagainya, kalau saya berpikir begitu aja lah. Dan dulu ada cerita bahwa Alas Purwo itu Jalmo Moro Jalmo Mati. Jalmo Moro Jalmo Mati. Iya, tahun-tahun 50-an itu harimau Jawa masih ada loh, Mas. Sehingga kalau orang datang ke Alas Purwo disergap harimau Jawa loh ya, doreng. Jadi logikanya seperti itu ya? Ya, kalau saya logika aja lah. Dan tahun-tahun itu masih banyak malaria. Malaria tropika. Sampai sekarang ada Pak malaria? Sudah puluhan tahun udah nggak ada. Nggak ada yang sakit malaria ya. Cuman kalau untuk harimaunya masih ya? Harimau sudah dinyatakan punah lah. Harimau tutul masih? Kalau harimau tutul itu bukan harimau. Apa itu Pak? Itu macan. Ya, beda ya? Macan sama harimau beda? Panther dan tiger. Kalau macan itu panther pardus. Yang agresif sama manusia itu yang harimau, yang doreng. Yang doreng ya. Kalau yang macan tutul itu? Wah, ada wangi-wangian. Kita itu ya ini ajaran orang leluhur ya. Gitu. Kita itu kalau Pak Kiai dibawain wangian, minyak wangi, bawa dupa wangi. Lalu dari orang Hindu itu penciuman macan tutul itu kan peka. Jarak sekian kilo lari ada ya? Bau manusia lari. Kalau ingin mendekat, kita mau hunting macan tutul ya nggak mandi 10 hari, tidak ganti baju, baru bisa mendekat dan tidak diserang. Itu pengalaman kameramen Metro Mas Koko. Belum pernah ada orang yang diserang macan tutul ya? Saya belum pernah dengar cerita. Belum pernah dengar cerita. Itu kalau ada orang diserang macan. Kalau macan harimau itu memang sekarang harimau Sumatera kan. Sumatera. Ya, kalau harimau Jawa sudah nyatakan punah. Kalau macan tutul rasanya nggak pernah ada ceritanya menyerang, kecuali terdesak. Dan macan tutul itu ada bau manusia udah lari. Takut ya? Takut, lari peka penciumannya. Apalagi ada aroma dupa seperti ini Pak ya? Menjauh. Orangnya pakai parfum, pakai minyak wangi, lari. Ya. Itu yang saya tahu begitu. Sehingga jangan cerita yang ngoyo-woro sehingga orang takut malah ke Alas Purwo dan itu jangan, ceritakan apa adanya lah. Ya mungkin dengan adanya video ini bisa menjadi education para seperti inilah sebenarnya Alas Purwo Pak ya, yang jangan takut datang ke Alas Purwo. Digembur-gemburkan ketika masuk ke Alas Purwo itu Jalmo Moro Jalmo Mati kan gitu ya. Ya itu dulu. Ya, sekarang Alas Purwo sudah menjadi destinasi wisata. Di situ ada pantai Plengkung, juga ada Sendang Bidodari, juga pantai apa yang di sana itu? Yang Triangulasi. Itu dan Pantai Pancur pantainya indah-indah, dan Pantai Pancur itu tercipta dari lava Gunung Purba itu. Itu orang geologi ya. Saya nggak bisa, bukan orang geologi, tapi yang terpampang itu begitu. Oke, siap. Oke Pak Adi, untuk sebagai penutup jenengan monggo dikasih pesan dan kesan tentang Alas Purwo dan juga Gua Istana ini Pak. Ya, jangan takut datang ke Alas Purwo, yang penting menjaga sopan santun, tidak takabur, tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak alam dengan seenaknya, mengambil sesuatu dari Alas Purwo, karena banyak pengalaman setelah mengambil sesuatu mereka harus mengembalikan besoknya atau menjadikan suatu celaka atau apa begitu. Sehingga monggo berwisata ke Alas Purwo, edukasi dan wisata religi itu tetap kita jaga. Kelestariannya Pak ya? Kelestariannya, kita akan bisa religi kalau alamnya tetap lestari. Dan Pak, edukasi itu adalah surga peneliti untuk Alas Purwo. Biota laut, tumbuhan, flora, fauna masih relatif lengkap.
dan mudah ditemui. Itu aja Mas. Mohon maaf kalau saya tidak sok pinter ya, tapi saya menyampaikan apa adanya pengalaman yang pernah saya terima. Ya, jadi di sini kita bukan minteri, kita hanya berbagi atau sharing pengalaman gitu Pak Di ya. Seperti yang jenengan ketahui. Jadi jika ada salah kata atau ucap, ya mohon maaf sebesar-besarnya gitu ya ke penonton semua gitu Pak Di ya. Terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi Santi Santi. Om Salam Rahayu 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 ingkang winanggih. Rahayu Sagung Dumadi.